Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ulianisa dengan NIM 20221037031179 dari kelas Statistika dan Probabilitas kelas 3A. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas UTS kedua saya, yaitu menampilkan observasi saya di Jalan Raya Ngelot Logomas dengan spesifikasi di depan gacoan. Jadi dalam UTS part 2 saya kali ini, saya akan menampilkan data observasi saya tentang tingkat kemacetan Jalan Raya Ngelot Logomas, mulai dari raw data observasi berapa banyak sih tingkat kemacetan di Jalan Raya Ngelot Logomas ini. Lalu saya akan menampilkan data questionnaire tentang bagaimana tanggapan masyarakat tentang kemacetan di Jalan Raya Ngelot Logomas ini. Lalu dalam soal sendiri dijelaskan bahwa tugas ini itu harus menampilkan data observasi, data questionnaire EDA atau exploratory data analysis, dan yang selanjutnya adalah visualisasi, dan yang terakhir adalah give the additional information. Maksudnya saya akan memberikan informasi tambahan berupa conclusion atau kesimpulan, dan saya akan menambahkan advice atau rekomendasi bagi para pemerintah maupun masyarakat setempat. Jadi secara garis besar dari soal yang tadi saya tampilkan, bisa kita simpulkan bahwa saya itu akan menampilkan yang pertama data observasi, data questionnaire, EDA atau exploratory data analysis, visualisasi, dan additional information. Jadi di sini yang saya observasi adalah data kemacetan lalu lintas Jalan Raya Ngelot Logomas dengan spesifikasi di depan gacoan dengan variabel mobil dan motor. Yang saya teliti itu dari tanggal 19 September sampai tanggal 25 September 2023. Dengan nantinya saya includekan dengan questionnaire yang dimana itu merepresentasikan bagaimana sih tanggapan halayak masyarakat di sekitar Jalan Raya Ngelot Logomas di depan gacoan tentang tingkat kemacetan lalu lintasnya. Itu saya mengambil 10 pertanyaan dengan 100 responden. Baik, sekarang saya menampilkan di sini ada raw data observasi. Jadi dalam observasi saya dari tanggal 19 sampai tanggal 25 September 2023, saya mengambil 3 sesi. Yang pertama ada sesi pagi, sesi sore, dan sesi malam. Sesi pagi saya mengambil jam 6 sampai jam 7. Dan sesi sore saya mengambil jam 5 sampai jam 6 sore. Dan yang terakhir sesi malam itu ada jam 8 sampai jam 9. Jadi di hari Senin, berdasarkan data yang saya ambil, ini sudah saya rangkup bahwa di sesi pagi itu terdapat 322 total mobil dan 577 total motor. Dan di sesi sorenya di jam 5 sampai jam 6 sore itu terdapat 247 total mobil dan 432 total motor. Dan di sesi malamnya atau di jam 8 sampai jam 9 malam itu terdapat 242 total mobil dan terdapat 620 total motor. Di hari Selasa pun saya mengambil jam yang sama untuk melakukan observasi data tingkat kemacetan di Jalan Raya Ngelot Logomas depan gacoan. Jadi dalam sesi pagi saya mendapatkan total 178 mobil, 589 motor, dan pada sesi sore saya mendapatkan 197 total mobil dan 467 total motor. Dan pada sesi malam saya mendapatkan 231 total mobil dan 623 total motor. Pada hari Rabu saya mendapat di sesi pagi ada 185 mobil yang melintas di Jalan Raya Ngelot Logomas. Sedangkan pada motor sendiri itu ada total 461. Dan pada sesi sorenya ada 366 mobil yang melintas dan 746 motor. Juga pada sesi malam itu ada 393 mobil dan 565 motor yang melintas.
Jadi lalu pada hari Kamis itu ada 385 total mobil dan 760 total motor pada sesi pagi, dan terdapat 446 total mobil dan 511 total motor yang melintas pada sesi sore, dan yang terakhir itu ada total mobil 448 dan 1113 total motor pada sesi malam. Pada hari Jumat juga saya melakukan di sesi yang sama, yaitu pada sesi pagi jam 6 sampai jam 7 itu terdapat 363 total mobil dan 1310 total motor, dan pada sesi sore saya mendapatkan hasil 500 total mobil dan 1130 total motor. Dan pada sesi malam saya mendapatkan 657 total mobil dan 991 total motor. Pada hari Sabtu saya mendapatkan 404 total mobil dan 1401 total motor yang melintas di Jalan Raya Ngelot Logomas di sesi pagi. Dan pada sesi sorenya sendiri itu terdapat 530 total mobil dan 1431 total motor yang melintas. Dan sesi malamnya sendiri itu ada 461 total mobil dan 1160 total motor. Lalu kemudian di hari terakhir, yaitu hari Minggu, saya mendapatkan total mobil 344 dan 803 total motor di sesi pagi. Lalu yang kedua saya mendapatkan 505 total mobil pada sesi sore dan 2148 motor pada sesi sore juga. Dan di sesi malam ada 512 mobil yang lewat dan ada 1243 motor yang lewat. Nah, di sini saya menampilkan summary data mobil. Jadi di sini data raw data yang tadi yang masih tercampur antara mobil dan motor, di sini saya pisahkan. Jadi terdapat 21 jumlah variabel mobil. Ini berdasarkan harinya. Jadi dan berdasarkan sesinya. Jadi 1, 2, 3 ini merepresentasikan data hari Senin dari sesi pagi hingga sesi malam. 4, 5, 6 ini merepresentasikan data hari Selasa. 7, 8, 9 merepresentasikan hari Rabu. 10, 11, 12 itu merepresentasikan hari Kamis. 13, 14, 15 merepresentasikan hari Jumat. 16, 17, 18 itu merepresentasikan hari Sabtu. Dan 19, 20, 21 itu merepresentasikan data mobil yang lewat di Jalan Raya Ngelot Logomas pada dalam waktu 1 minggu dari hari Senin hingga hari Minggu. Dari data tersebut bisa saya ambil kesimpulan meannya atau rata-rata mobil yang melintas pada Jalan Raya Ngelot Logomas itu setidaknya ada 377 mobil dan mediannya itu ada 385 dan tidak ada modusnya. Maksudnya kenapa sih tidak ada modusnya? Jadi di sini itu tidak ada modus yang berulang. Maksudnya modus itu merupakan data yang berulang atau data yang paling sering muncul. Sedangkan dalam kasus saya, dari tanggal 19 hingga tanggal 25 saya melakukan observasi data atau pendataan mobil maupun motor yang lewat di depan Jalan Raya Ngelot Logomas. Itu tidak ada data yang berulang, maksudnya tidak ada angka yang sama untuk merepresentasikannya. Lalu di sini saya juga menampilkan tabel summary atau tabel gabungan motor. Itu sama seperti tabel mobil tadi. Jadi di sini ada 21 tabel. 21 kolom dan 21 baris tabel. Di sini merepresentasikan jumlah motor per sesi dan per harinya. Lalu di sini saya mendapatkan meannya itu rata-rata setidaknya ada 909 motor yang lewat di Jalan Raya Ngelot Logomas setidaknya dalam 1 minggu tersebut. Lalu mediannya itu ada 760 motor dan tidak ada juga modus yang berulang atau tidak ada nilai yang berulang. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang data questionnaire. Data questionnaire ini sendiri saya gunakan untuk menanyakan halayak atau masyarakat tentang bagaimana sih tingkat kemacetan
jalan raya Ngelot Logomas, atau bagaimana sih keluh kesah yang mereka rasakan di jalan raya Ngelot Logomas. Jadi dalam data kuesioner ini sendiri itu mulai dari penyusunan hingga pembagian, dan melakukan dokumentasinya itu saya lakukan mulai dari tanggal 25 sampai 27 September 2023 dengan total 10 pertanyaan tertutup dengan 5 skala jawaban, dan saya menargetkan 100 responden. Di sini saya sudah mendata responden saya. Di sini bisa kita lihat di sini ada 100 responden, dan saya juga sudah mendata 5 skala tersebut, 5 jawabannya untuk membuktikan apakah data saya ini valid atau tidak sih, apakah data ini itu reliable gak sih. Jadi kita dapat bertanya nih, gimana sih caranya sebuah questionnaire kita itu dapat dikatakan reliable atau dapat dikatakan valid atau enggaknya. Jadi sebuah data questionnaire itu bisa dikatakan reliable apabila nilai crunch alfanya itu lebih besar daripada nilai acuan. Dalam kasus ini saya mengambil nilai acuan 0,7. Dan sedangkan dalam validitasnya sendiri itu akan dihitung valid apabila R hitungnya itu lebih besar dibanding R tabel. Di sini bisa kita lihat tadi saya sudah melakukan perhitungan untuk data reliable dan data validitas, dan dan di sini saya merepresentasikan kembali bahwa nilai crunch alpha yang saya dapat itu adalah 0,827683915, yang dimana hal itu membuktikan bahwa nilai crunch alfanya itu lebih besar dibanding nilai acuannya yang dimana tadi 0,7. Maka dapat saya ambil kesimpulan bahwa data saya atau kuesioner saya yang saya sebarkan dan saya teliti itu reliable. Lalu valid enggaknya sebuah data questionnaire. Di sini saya menampilkan rumusnya kembali bahwa sebuah data questionnaire itu akan dikatakan valid apabila R hitungnya itu lebih besar dibanding R tabel. Di sini tadi saya juga sudah melakukan perhitungan valid enggaknya sih data questionnaire saya melakukan bantuan Microsoft Excel. Jadi di sini kita bisa melihat hasilnya. Jadi hasil R hitungnya terdapat dari skala 1 sampai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. R hitungnya itu lebih besar dibanding R tabel, yang dimana R tabelnya itu 0,195. Kita bisa lihat pada layar di sini. Saya sudah tampilkan bahwa R hitung di sini mulai dari skala di pertanyaan 1 hingga pertanyaan 10 itu semuanya lebih besar dibanding R tabelnya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kuesioner yang saya lakukan merupakan kuesioner yang valid. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang EDA atau Exploratory Data Analysis. Sebenarnya apa sih Exploratory Data Analysis atau EDA itu? Jadi sebenarnya EDA ini merupakan salah satu dari bagian proses data science. Ini dilakukan sebelum featuring engineering dan modeling data. EDA ini sendiri memungkinkan seorang analis itu memahami isi datanya yang akan dia gunakan melalui distribusi, frekuensi, kolerasi, dan data lainnya. EDA ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Contohnya saja, analisis atau visualisasi dengan berbagai variat atau berbagai variabel. Contohnya di sini bisa saya tunjukkan bahwa ada univariate analysis, bivariate analysis, dan multivariate analysis yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi kenapa sih EDA sebenarnya dibutuhkan? Jadi EDA itu sebenarnya dibutuhkan untuk menemukan struktur data. Jadi EDA ini kita data analis itu menggunakan EDA itu untuk menemukan struktur data yang tidak terduga di dalam data yang telah ia observasi, kemudian
hal itu digunakan untuk mengidentifikasi variabel di dalam datanya, lalu digunakan untuk menguji hipotesis dan mengecek kualitas data. Jadi kualitas data baik tidaknya, lalu keputusan selanjutnya, hipotesisnya itu bisa kita temukan dengan cara exploratory data analysis atau IDEA ini sendiri. Jadi selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih langkah-langkah kita dalam mengeksplor data analisis ini. Jadi yang pertama, kita tuh harus mengamati kumpulan data. Jadi kita harus mengamati kumpulan data dengan cermat. Dengan kita amati kumpulan data itu, kita itu bisa memahami data kita. Lalu kita bisa mencari missing value. Kita bisa mencari missing value kita, apakah di dalam data kita ada data yang hilang, ada data yang salah, dan apabila kita mendapatkan missing value, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus membenahi missing value itu jika diperlukan. Di sini perlu kita garis bawahi, bila diperlukannya itu maksudnya adalah apabila ada missing value-nya. Lalu kita harus mengkategorisasi datanya. Lalu kita harus mengidentifikasi hubungan entah antar variabel atau antar data. Lalu kita harus mengidentifikasi outliers, skewness data, dan kita harus mengaplikasikan statistik deskriptif atau inferensial. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang what is visualization data meaning. Jadi apa sih visualisasi data itu? Apa sih visualisasi data itu? Jadi apa sih arti visualisasi data itu sendiri? Visualisasi data adalah proses kita untuk menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, peta untuk merepresentasikan raw data kita. Jadi visualisasi data ini sebenarnya fungsi mudahnya yang bisa kita mengerti adalah dia itu digunakan untuk menerjemahkan data-data yang kompleks awalnya, yang volumenya tinggi, yang masih berupa raw data. Itu menjadi lebih mudah untuk direpresentasikan agar lebih mudah dimengerti. Lalu apa saja sih fungsi dari visualisasi data atau data visualization ini? Jadi itu ada banyak fungsinya. Tapi dapat kita resume bahwa fungsinya itu sebenarnya adalah yang pertama, itu adalah mempermudah pemahaman data. Jadi dengan adanya visualisasi data ini, kemampuan data itu akan menyaring informasi. Maksudnya, kita bisa menyaring informasi yang mana sih yang kita butuhkan. Jadi dengan kita saring informasi, kita butuhkan yang mana, itu kita bisa lebih mudah untuk memahami data. Lalu selanjutnya ada mempercepat pengambilan keputusan. Jadi visualisasi data ini dapat mengefektivitasi pengambilan kebijakan atau keputusan yang dapat data analisis atau pembaca ambil ketika selesai memahami dan membaca visualisasi data ini. Selanjutnya, visualisasi data itu dapat meningkatkan efektivitas komunikasi data. Jadi efektivitas dari visualisasi ini tidak hanya dalam pemahaman data kita atau tidak hanya dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas dalam komunikasi data. Jadi hal ini dapat membantu menginformasikan data dengan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Jadi dengan adanya visualisasi data ini, kita pembaca ataupun data analis itu dapat lebih mudah berkomunikasi. Maksudnya dapat lebih mudah membantu para pembaca ataupun yang membutuhkan data kita untuk berkomunikasi. Maksudnya untuk memahami data kita. Hal ini sebenarnya selaras dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah mengidentifikasi pola dan tren. Pola dan tren itu akan sangat sulit untuk kita representasikan visualnya apabila datanya itu masih mentah, apabila datanya itu masih berupa raw data. Bayangkan saja kita diberi data keuntungan di suatu perusahaan, akan tetapi itu masih berupa raw data yang bahkan itu mungkin bukan berupa tabel. Singkatnya seperti ini.
Mana sih data yang paling mudah kita pahami? Apakah data yang berupa tabel ataupun raw data yang mentah-mentah? Ataupun raw data yang masih ditulis mentah-mentah? Tentunya saja kita lebih mudah paham yang tabel. Akan tetapi, jikalau tabelnya itu untung saja kalau misalkan tabelnya itu masih berupa puluhan, masih berupa ribuan. Tapi bayangkan saja apabila tabelnya itu ada 1000 tabel misal. Bagaimana kita dapat yakin bahwa dengan kita membaca tabel itu saja, kita bisa paham, kita bisa mengkomunikasikan data kita. Tentunya saja tabel masih kurang efektif dalam hal itu. Jadi disinilah perlunya ada visualisasi data agar pola dan tren itu bisa kita representasikan. Jadi tabel yang kita dapatkan dari raw data itu bisa kita buat grafik atau diagram atau pie chart, jadi itu agar fungsinya lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi analisis data. Jadi maksudnya efisiensi analisis data, dalam data tentunya kita harus menyaring informasi mana sih yang harus yang kita butuhkan. Jadi dalam visualisasi ini kita dapat menemukan informasi yang penting dengan lebih cepat dan lebih mudah. Itu tentunya dapat menghemat waktu dan mengefisiensi kita dalam menganalisis data. Sempat saya singgung di slide sebelumnya tentang contoh pelaksanaan EDA. Itu salah satu contohnya adalah di visualisasi data. Tadi saya sebutkan bahwa dalam visualisasi data itu ada beberapa jenis, yaitu ada univariat atau satu variabel. Yang kedua ada bivariat atau visualisasi data dua variabel. Dan yang ketiga ada multivariat atau banyak variabel. Dalam kasus ini saya hanya akan menjelaskan univariat dan bivariat saja, yaitu bar chart, histogram, box plot, dan juga scatter plot. Sekarang kita akan membahas tentang univariat. Contoh univariat sendiri di sini saya sudah masukkan contohnya, itu ada salah satu data histogram saya, dan sebenarnya dan ini saya masukkan data grafik line atau grafik garis. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dari jenis-jenis visualisasi data itu. Akan tetapi yang saya hanya akan tunjukkan adalah visualisasi-visualisasi yang telah saya lakukan observasi. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa histogram, bar chart, lalu box plot, dan scatter plot. Sebelumnya apa sih visualisasi univariat itu sendiri? Jadi visualisasi univariat itu sendiri adalah visualisasi yang digunakan untuk mendistribusi data dari satu variabel saja. Dan itu dapat berupa kategoris dan numerik. Contohnya nih, ada di sini saya tampilkan itu bar plot atau grafik batang. Ini dapat dapat dilihat bahwa saya ini bar plot itu menampilkan data per sesi dari data saya. Satu bar ini mengandung satu nilai. Jadi di sini representasi data yang awalnya itu hanya berupa tabel itu dirombak menjadi grafik batang atau bar plot sehingga lebih mudah dimengerti. Di sini bar plotnya itu saya ambil dari salah satu hasil visualisasi pada hari Senin, mulai dari sesi pagi, sesi sore, dan sesi malam. Kemudian salah satu contoh univariat selanjutnya adalah histogram. Sebenarnya histogram itu merupakan sebuah grafik yang digunakan untuk mendistribusi variabel numerik untuk satu atau beberapa grup nilai yang akan dibagi menjadi bin. Jadi masing-masing bin itu akan direpresentasikan sebagai bar.
Lalu sebenarnya gimana sih cara kita untuk menentukan atau mendapatkan histogram ini? Jadi kita harus menentukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menentukan rentang. Dalam rentang sendiri kita harus menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dan rentang antara nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu kita harus menentukan banyak kelas yang bisa kita dapatkan dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n ini merupakan banyak data. Dan yang ketiga, kita menentukan panjang kelas interval. Yang keempat, kita menentukan ujung bawah kelas. Nah, di sini tadi sudah saya tampilkan di slide sebelumnya bahwa saya itu telah melakukan summary data terhadap data motor. Jadi saya satukan menjadi satu tabel saja. Itu mewakili data motor dari hari Senin hingga hari Minggu. Terdapat 21 baris dan 2 kolom di sini. Di sini kita dapat mengambil nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi. Jadi dari data yang saya tunjukkan di sini ada nilai paling tinggi yang saya dapatkan itu ada 2148 motor. Sedangkan pada nilai paling rendahnya sendiri itu ada 432 motor. Dan rentang di antara nilai paling tinggi atau 2148 dan nilai paling rendah 432 itu adalah 1716 motor. Lalu kita menentukan banyak kelas dengan rumus yang tadi 1 tambah 3,3 dikali log n. Di sini dapat kita lihat bahwa kita mempunyai 21 jumlah data. Jadi n di sini, banyak data di sini kita ganti dengan 21. Maka banyak kelas yang saya dapatkan itu ada 5 kelas. Yang ketiga, kita menentukan panjang kelas interval. Kita menentukan panjang kelas interval itu dengan rumus nilai rentang atau 1716 ini kita kalikan dengan banyak kelas dan kita dapatkan 343. Lalu kita tentukan kelas intervalnya atau batas-batasan kelasnya. Tadi kita dapat bahwa di sini itu ada nilai paling rendahnya itu ada 432 dengan panjang interval kelasnya itu 343. Jadi jadi kelas pertama itu di interval pertama itu dari 432 sampai 343 itu berarti ke jumlah keberapa. Jadi itu dari 432 sampai 775 itu merupakan kelas interval pertama. Kemudian di 776 ini kita tambahkan dengan 343 itu menjadi kelas interval kedua, begitupun hingga kelas interval kelima. Lalu kemudian hal itu saya cari frekuensi datanya mulai dari kelas interval 1 hingga kelas interval kelima, dan di situ saya sudah mendapatkan hasil frekuensinya dan frekuensi persennya. Lalu setelah itu kita bisa mendapatkan karena kita sudah menentukan nih nilai paling tingginya berapa, nilai paling rendahnya berapa, rentangnya berapa. Lalu kita bisa mendapatkan banyak kelasnya berapa. Kita juga sudah menentukan panjang interval kelasnya. Kita juga sudah mendapatkan kelas intervalnya dari kelas paling bawah hingga kelas paling atas. Dan kita juga sudah mendapatkan frekuensinya. Jadi kita bisa mendapatkan histogram ini. Nah, di sini saya itu menggunakan bantuan Microsoft Excel. Hal yang sama juga saya lakukan pada data mobil. Jadi bisa dilihat tadi bahwa saya telah melakukan summary data atau pengelompokan data. Jadi data mobil seperti halnya data motor, saya gabung menjadi satu data sehingga lebih memudahkan kita untuk mencari histogram. Hal yang sama harus kita lakukan pada data mobil ini, yaitu yang pertama kita harus mencari nilai maksimum, nilai minimum, rentang antara nilai maksimum dan minimum, dan menentukan banyak kelas.
Dan yang ketiga adalah menentukan panjang interval kelas, dan kita akan menentukan batas bawah dan batas atas atau kelas intervalnya. Jadi di sini nilai paling tinggi dari mobil itu sendiri adalah 657 mobil, dan yang paling rendah itu ada 178 mobil. Dan rentang antara nilai paling tinggi dan nilai yang paling rendah itu adalah 476 mobil. Yang kedua, karena banyaknya datanya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa mereka itu sama-sama menghasilkan 5 kelas, atau banyaknya itu adalah ada 5 kelas. Lalu kita menentukan panjang interval kelasnya. Jadi kita bisa dapatkan dari nilai rentang dibagi dengan banyaknya kelas, dan itu ada 95. Jadi dari batas bawah itu akan naik 95 hingga mencapai batas atas di kelas interval pertama. Jadi dari 178 nilai paling rendah ini kita tambahkan 95 untuk mencapai nilai maksimum di kelas interval pertama, dan kita lakukan hal yang sama untuk mencapai 5 kelas itu tadi. Lalu kita cari frekuensinya sehingga kita bisa mendapatkan hasil grafik data histogram yang saya dapatkan juga dari bantuan Microsoft Excel. Lalu kita akan langsung membahas tentang bivariate visualisasi data. Sebenarnya apa sih bivariate data visualization itu? Jadi grafik visualisasi bivariate ini akan menampilkan hubungan antara dua variabel dengan jenis grafik itu akan bergantung pada tingkat pengukuran, variabel kategoris ataupun kuantitatif. Yang pertama, salah satu jenis yang akan saya jelaskan dari bivariate ini sendiri, yang pertama itu adalah box plot atau graphic box. Sebenarnya box plot ini merupakan salah satu grafik yang paling efektif untuk merepresentasikan data dengan dua variabel. Hal ini adalah mengadopsi ide dari Hammer bahwa sebenarnya range chart itu atau range data itu di chart kita itu perlu menampilkan ukuran data dan menampilkan jangkauan dari sebuah data. Nah, untuk menentukan box plot ini sendiri, kita itu harus menentukan beberapa hal. Sama halnya dengan histogram, jadi jika kita ingin membuat box plot ini sendiri, kita itu harus menentukan yang pertama nilai minimumnya, nilai maksimumnya, mediannya, lalu kuartil 1 atau kuartil paling bawah, dan kuartil 3 atau kuartil paling atas. Di sini telah saya tampilkan data mobil dan motor. Dari data di sini kita bisa kita bisa mendapatkan nilai kuartil 1, kuartil 1, kuartil 3, Lalu nilai minimum, nilai maksimum, dan median itu menggunakan bantuan Microsoft Excel. Di sini saya mendapatkan kuartil 1 itu jumlah kendaraannya itu 1299. Di kuartil 3 kita mendapatkan 2331 kendaraan, dan nilai minimumnya ada 606 kendaraan, dan nilai maksimumnya ada 4194 kendaraan, dan mediannya itu ada 1574. Nah, di sini dapat kita lihat setelah saya tampilkan box plot kendaraan dalam box plot kendaraan yang telah saya total dari per hari dalam seminggu. Di plot pertama ini menampilkan chart mobil atau merepresentasikan data mobil, sedangkan yang ini itu merepresentasikan data motor. Selain itu, saya juga melakukan penghitungan box plot dalam data kuesioner atau responden. Jadi kita harus melakukan data yang sama tentang modusnya, mediannya, meannya, kuartil 1, kuartil 2, minimum dan maksimumnya. Jadi dalam data kuesioner saya kali ini, itu yang paling sering mengisi adalah umur 19 tahun. Dan mediannya itu ada 21 tahun, dan meannya itu ada 25. Rata-rata pengisinya itu ada 20 di kisaran umur 25 tahun,
Dan di kuartil 1 itu ada 19, kuartil 3 itu ada 28 tahun, dan minimumnya itu ada 16 tahun, dan maksimum responden yang mengisi itu berumur 74 tahun. Di sini saya sudah mengelompokkan data saya terkait responden dari gendernya hingga umurnya. Lalu setelah menentukan modus median mean kuartil 1, kuartil 3, dan nilai minimum dan maksimum, kita bisa mendapatkan nilai box plot di atas di yang saya tampilkan ini. Jadi di sini box plotnya itu menampilkan umur berdasarkan gender atau berapa gender. Jadi di sini itu menampilkan gender yang mengisi responden kita, di mana itu diwakilkan dengan aksis X dan umurnya itu diwakilkan dengan aksis Y. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa cara saya untuk mendapatkan visualisasi data ini adalah dengan cara saya menggunakan bantuan bahasa Python dengan menggunakan dua idea, yaitu pertama saya menggunakan VS Code dan yang kedua saya menggunakan PyCharm. Lalu selanjutnya kita akan bahas scatter plot atau plot pencar. Apa sih sebenarnya plot pencar ini? Apa sih sebenarnya scatter plot ini? Jadi scatter plot sebenarnya adalah plot grafik yang menampilkan antara dua hubungan variabel numerik dengan titik data. Jadi tiap titik dalam data itu akan merepresentasikan satu nilai dari data. Dapat kita lihat di sini ada contoh dari internet yang saya tampilkan untuk memulai intermezzo dari scatter plot sendiri. Jadi modelan scatter plot atau plot pencar ini akan seperti ini. Jadi tiap titik dalam data ini itu mewakili satu nilai. Nah, di sini di sini dalam scatter plot itu sendiri telah saya lakukan visualisasi atau pengkodean untuk mendapatkan visualisasi dengan bantuan Python itu sendiri. Jadi di sini saya dengan nilai aksis Y itu melambangkan jumlah mobil dan aksis Y ini melambangkan aksis jumlah motor. Lalu di tiap titik ini itu merepresentasikan data banyaknya mobil dan motor yang lewat di Jalan Raya Ngelot Logomas. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang additional information. Di sini saya akan memberi kesimpulan bahwa dari data observasi yang telah saya lakukan dari tanggal 19 sampai tanggal 25, dilanjutkan dengan observasi data questionnaire dari tanggal 25 sampai tanggal 27 September, dapat saya simpulkan dari data yang saya telah dapatkan bahwa penyebab kemacetan paling besar itu adalah motor. Hal itu dapat saya simpulkan karena dari hari pertama hingga hari terakhir dapat kita lihat kalau misalkan teman-teman ingat dari yang saya tunjukkan atau representasikan pertama dalam bentuk raw data, itu nilai motor lebih besar dibanding nilai mobil, dan nilai maksimum motor pun di data yang telah saya gabung atau yang telah saya satukan itu lebih besar dibandingkan nilai maksimum milik mobil. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di Jalan Raya Ngelot Logomas ini motor itu lebih banyak menyebabkan kemacetan dibanding mobil. Yang kedua, itu tingkat kemacetan paling tinggi adalah di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, itu mungkin karena hari weekend. Yang kedua, mungkin karena para mahasiswa itu akan balik ke kampungnya. Dan yang ketiga, itu kemacetan itu dirasakan berdasarkan data yang saya tampilkan tadi tentang responden questionnaire.
saya dapat menarik ke sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya kemacetan ini dirasakan oleh berbagai lapisan usia, mulai dari kaum muda hingga usia lansia. Tadi paling tinggi yang mengisi responden paling dengan umur paling tinggi yang mengisi kuesioner saya adalah memiliki umur 74 tahun. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kemacetan itu sebenarnya dirasakan oleh berbagai lapisan usia. Akan tetapi terutamanya itu dirasakan oleh rentang umur 19 sampai 25 tahun. Lalu additional information selanjutnya adalah saya akan memberi saran kepada para pemerintah ataupun para halayak masyarakat yang beraktivitas di Jalan Raya Ngalot Logomas. Yang pertama, saya harap para pemerintah atau pemerintahan Indonesia ini dapat menambah keamanan. Salah satunya adalah dapat menambah polisi untuk menjaga lalu lintas. Yang kedua adalah selain menambah keamanan, pemerintah Kota Malang maupun pemerintahan Indonesia dapat meningkatkan infrastruktur berupa CCTV dan jalanan pejalan kaki, terus lampu dan rambu lalu lintas. Jadi menurut saya hal itu masih kurang di sana. Jadi kayak dalam soal pun telah saya pertanyakan bahwa apakah halayak itu sebenarnya puas nggak sih dengan adanya infrastruktur, apakah mereka itu merasa kurang. Banyak dari mereka itu yang masih merasa kurang tentang infrastruktur yang harusnya mereka dapatkan dari infrastruktur jalan yang harusnya mereka dapatkan dari pemerintahan. Seperti yang saya sebutkan di sini ada CCTV, jalanan pejalan kaki, lampu dan rambu lalu lintas itu masih kurang sekali. Lalu selain saya berharap kepada para pemerintahan Malang maupun pemerintahan Indonesia, saya juga berharap bahwa pemerintah itu dapat meningkatkan peraturannya. Jadi kayak lebih ditegaskan peraturannya. Dan terakhir itu saya berharap para responden di luar sana atau para halayak masyarakat di luar sana itu dapat meningkatkan dan menaati peraturan. Jadi kita itu harus menaati peraturan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Untuk mengurangi tingkat kemacetan khususnya di Jalan Raya Ngalot Logomas ini. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan tentang tingkat kemacetan di Jalan Raya Ngalot Logomas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.